Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hikam, sebuah kitab yang luar biasa indahnya. Kita sudah sampai pada hikmah yang ke-21. Ibnu Atha'illah As-Sakandari menuliskan sebuah pertanyaan yang sangat menusuk kalbu. Beliau berkata, bagaimana mungkin seseorang ingin masuk ke hadirat Allah, sementara ia belum membersihkan dirinya dari kotoran syahwatnya? Ini adalah sebuah perenungan yang sangat dalam. Mari kita coba bedah bersama-sama apa yang dimaksud dengan hadirat Allah atau hadratullah. Ini bukanlah sebuah tempat fisik, melainkan sebuah kondisi spiritual. Hadirat Allah adalah keadaan hati yang merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta, merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan napas, dan merasakan ketenangan yang hanya bisa didapat dari hubungan yang intim dengannya. Ini adalah puncak cita-cita setiap hamba yang beriman. Siapa di antara kita yang tidak ingin merasakan nikmatnya berada dalam dekapan kasih sayang Allah? Namun, Ibnu Atha'illah memberikan sebuah syarat yang tidak bisa ditawar. Untuk bisa sampai ke sana, ada satu hal yang harus kita bersihkan, yaitu kotoran syahwat. Syahwat di sini bukan hanya soal keinginan biologis semata, tapi cakupannya jauh lebih luas. Syahwat adalah segala bentuk keinginan rendah, hawa nafsu yang tidak terkendali. Ini bisa berupa ambisi duniawi yang berlebihan sampai kita lupa akhirat, cinta pada harta benda yang membuat kita kikir, keinginan untuk dipuji dan dihormati orang lain, atau bahkan kemalasan dalam beribadah karena lebih menuruti rasa nyaman. Semua itu adalah kotoran yang menempel di hati kita. Coba kita bayangkan, ternyata ingin bertemu dengan seorang pejabat penting atau raja. Kita pasti akan mempersiapkan diri. Kita akan mandi, memakai pakaian terbaik, menggunakan wewangian, dan memastikan penampilan kita bersih serta sopan. Kita melakukan itu semua untuk menghormati orang yang akan kita temui. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana persiapan kita ketika ingin bertemu dan masuk ke hadirat Allah, Raja di atas segala raja, penguasa alam semesta? Apakah pantas kita datang dengan hati yang masih kotor, berlumuran lumpur hawa nafsu dan ambisi duniawi? Tentu saja tidak. Hati yang masih terikat pada syahwat, ibarat cermin yang penuh debu dan noda. Seindah apapun cahaya yang datang, cermin itu tidak akan bisa memantulkannya dengan sempurna. Begitu pula hati kita. Cahaya petunjuk dan keimanan dari Allah itu selalu ada. Tapi jika hati kita kotor, cahaya itu tidak akan bisa masuk dan menerangi jiwa kita. Hati kita menjadi gelap, gelisah, dan sulit merasakan manisnya iman. Itulah mengapa kita sering merasa ibadah kita hambar, doa kita terasa kosong, karena ada hijab atau penghalang yang tebal antara kita dengan Allah, yaitu syahwat kita sendiri. Jadi, langkah pertama untuk mendekat kepada Allah adalah dengan proses penyucian diri, atau yang sering disebut tazkiyatun nafs. Kita harus berjuang melawan keinginan-keinginan rendah kita. Ketika nafsu mengajak kita untuk bermalas-malasan, kita paksakan diri untuk bangun dan beribadah. Ketika ada keinginan untuk pamer atau ria, kita lawan dengan keikhlasan. Ketika muncul rasa cinta dunia yang berlebihan, kita ingatkan diri bahwa semua ini hanya titipan. Proses ini memang tidak mudah. Ini adalah sebuah jihad, bahkan disebut sebagai jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Tapi inilah satu-satunya jalan. Semakin kita berhasil membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran ini,
Semakin ringan langkah kita menuju Allah, hati kita akan menjadi semakin jernih, semakin mudah menerima hidayah, dan semakin peka merasakan kehadirannya. Semakin bersih hati seseorang dari hawa nafsu, maka akan semakin dekat pula ia dengan Allah. Semoga hikmah ke-21 ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa introspeksi diri. Mari kita periksa kembali hati kita. Kotoran apa yang masih menempel di sana? Mari kita mulai proses pembersihan itu hari ini, detik ini juga, dengan memohon kekuatan dari Allah. Karena tanpa pertolongannya, kita tidak akan pernah mampu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di pembahasan hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.